Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dalam belajar bahasa Arab, kita akan menjumpai dan mendengar istilah masdar. Apa itu masdar dan apa pentingnya kita mengetahui tentang masdar? Ikuti terus dalam channel Darosna Ma'an. Masdar adalah isim yang berada pada urutan nomor 3 dalam tasrifan. Misalnya, fa'ala yaf'ulu fa'alan, nasara yang suruh nasran, ba'a yabi'u bay'an, dan seterusnya. Masdar mempunyai definisi lain, yaitu ismul hadas, nama perbuatan. Ya, perbuatan. Dari definisi kedua ini, dapat dimaklumi bahwa masdar memiliki arti dan fungsi sebagaimana fi'il. Ya, kalimah fi'il. Hanya saja tanpa disertai keterangan waktu. Oke, kita langsung saja ke contoh fi'ilnya dulu. Doroba Zaidun Bakron. Doroba fi'il, Zaidun fa'il, Bakron maf'ul. Artinya, Zaid telah memukul Bakr. Sebagaimana mestinya, fi'il doroba menunjukkan arti hadas atau perbuatan, plus disertai dengan zaman atau waktu perbuatan tersebut. Jadi intinya, kalau fi'il mengandung arti hadas atau perbuatan, plus disertai dengan waktu perbuatan tersebut. Kemudian, Zaid adalah fa'il, si pelaku atau subjek dari perbuatan tersebut. Doroba artinya memukul, siapa yang memukul? Zaid. Lalu Bakar adalah maf'ul bihi atau objek yang dipukul adalah Bakar. Kita ambil satu contoh lagi. Ba'a Ahmadu tamron. Artinya Ahmad menjual kurma. Dalam kedua contoh di atas, setiap kalimah fi'ilnya memiliki arti hadas atau perbuatan. Yang pertama, doroba memiliki arti hadas, memukul. Ya, dorbun. Adapun contoh yang kedua memiliki arti hadas, menjual. Ya, bay'un. Arti hadas atau perbuatan tersebut dalam bahasa Arab disebut masdar. Maka sebagaimana fi'il yang memiliki fa'il dan juga kadang menyebutkan maf'ul bihi, maka masdar dalam beberapa keadaan juga kadang bergandeng dengan kalimah yang di situ berkedudukan sebagai fa'ilnya atau sebagai maf'ul bihinya. Namun, dalam bentuk lahiriah berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Masdarnya menjadi mudhaf dan yang diposisikan sebagai fa'ilnya atau maf'ul bihinya ditarkib sebagai mudhaf ilaih dan dibaca jar. Kembali ke contoh fi'il di atas, doroba Zaidun Bakron. Kalau misal kita buat dalam bentuk masdarnya, maka misal kita katakan Dorbu Zaidin Bakron syadidun. Misal seperti itu. Pukulan Zaid terhadap Bakar adalah keras atau kencang. Nah, di sini kita dapat memperhatikan Dorbu Zaidin. Dorbu masdar dimudhofkan atau disambung kepada Zaidin yang mana mudhof ilaih di situ berfungsi sebagai layaknya fa'il dari isim hadas atau perbuatan dorbu, memukul. Siapa memukul? Zaid. Bakron sebagai maf'ul bihinya yang dikenai pukulan. Maka dalam hal memiliki maf'ul bihi dan juga adanya si pelaku, ya, ada Zaid dan Bakr di sini, maka masdar dorbu di sini sangat mirip dengan doroba, yakni fi'il madhi. Akan tetapi tanpa disertai dengan keterangan waktu. Contoh yang kedua, ba'a Ahmadu tamron. Seandainya kita membuatnya dalam bentuk masdar, maka misal kita katakan bai'u Ahmada tamron jaizun. Ahmad menjual tamr. Kita bikin dalam bentuk masdar. Bai'u Ahmada tamron. Si Ahmad menjual kurma tersebut jaizun adalah boleh. Dalam kedua contoh yang kita buat barusan, kita sebutkan secara lengkap. Ada fa'ilnya dan juga maf'ulnya. Ketika kita membuat contoh dorbu Zaidin Bakron, kita menyebutkan keduanya, siapa pelaku atau yang memukul, yakni si Zaid, dan siapa yang dipukul, yakni Bakar. Dan ketika kita
membuat contoh ba'a Ahmadu tamron menjadi bai'u Ahmada tamron, kita juga menyebutkan kedua unsurnya, yakni fa'il dan juga maf'ulnya. Ahmad yang menjual dan yang dijual adalah kurma keringnya tersebut. Permasalahan akan muncul, akan kita jumpai tatkala dalam membuat contoh masdar tidak kita sebutkan salah satu unsur dari fa'il ataupun maf'ulnya. Dan dalam bahasa Arab ini sah-sah saja, bahkan sering banget kita jumpai baik dalam pembicaraan sehari-hari ataupun di dalam teks-teks naskah-naskah kitab berbahasa Arab. Contohnya, kalau misal tidak kita sebutkan salah satu unsur dari fa'il ataupun maf'ulnya. Yang pertama, Dorbu Zaidin syadidun. Nah, di situ cuma disebutkan salah satu unsur, fa'il atau maf'ul. Seandainya kita tidak tahu kronologinya, contoh dari awalnya bagaimana, nah ini kan kita tahu dari awalnya contohnya doroba Zaidun bakron, yang mukul si Zaid. Nah, misal kita nggak ngerti contoh awalnya itu bagaimana, ujuk-ujuk tiba-tiba kita lihat teks Dorbu Zaidin syadidun. Dalam bahasa Arab ini sah-sah saja. Memukul Zaid atau pukulannya si Zaid. Ini memungkinkan untuk terjadi dua makna seperti itu. Nah, padahal yang diharapkan dari si pembicara atau yang membuat contoh Dorbu Zaidin syadidun, yang dimaksud di situ adalah yang mukul si Zaid, bukan si Zaid yang terkena pukulan. Ya, jadi bisa seperti itu masdar. Terus contoh yang kedua. Nah, kalau contoh yang kedua, ini nggak mungkin nggak. Pasti yang menjual adalah si Ahmad. Dan yang dijual adalah tamar atau kurmanya. Nggak mungkin kok Ahmad dijual oleh si kurma. Nah, karena kurma nggak bisa jual, nggak sah. Dan nggak bisa juga, benda mati kan. Nah, maka ketika ada contoh bai'u tamrin, maka ini jelas, artinya adalah menjual kurma, bukan si kurma dia yang jualan, bukan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau contoh yang pertama bisa membuat kita bingung kalau kita nggak ngerti dari awal kronologinya seperti apa. Lurbu bakrin. Nah, itu bisa kita artikan dipukulnya si Bakar, Bakar ya, Bakron ya, di situ yang terkena pukulan, atau bisa juga Dzorbu Bakrin, Bakar yang memukul. Nah, karena kedua dari Zaid atau Bakar tadi adalah sama-sama manusia dan sama-sama bisa melakukan pukulan dan juga sama-sama bisa menerima pukulan. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati dan memperhatikan ketika menjumpai masdar yang dimudhofkan kepada kalimah lain. Kita harus berpikir dan menentukan apakah mudhof ilaihnya di situ berfungsi sebagai fa'il dari masdarnya ataukah maf'ul bihinya. Ada kisah nyata bahwa di Lebanon sana ada seorang syekh yang bernama Abdullah Al-Harari. Beliau menulis naskah kitab yang berjudul Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq. Ya, kitab Sulamut Taufiq yang masyhur di Indonesia juga. Di dalam kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari tersebut disebutkan wa yajuzu bai'us sabiyyil mumayyizi fi madhhabil imami Ahmada. Di situ dikatakan bai'us sabiyyi al-mumayyizi. Contoh masdar, bai' dari fi'il madhi ba'a. Nah, ceritanya ada nih orang yang gak suka dan benci sama Syekh Abdullah Al-Harari, penulis kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari tadi. Terus dia jumpai dalam kitab Mukhtasar tersebut ada redaksi teks seperti tadi. Wa yajuzu bai'u as-sabiyyi al-mumayyizi fi madhhabil imam Ahmada. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia langsung melayangkan tuduhan kepada Syekh Abdullah Al-Harari, menyebarkan fitnah, dan dia berkoar-koar mengatakan bahwa katanya Syekh Abdullah ini membolehkan, menghalalkan
untuk memperjualbelikan bocah atau anak yang masih kecil. Padahal, maksud dan pemahaman yang benar dari teks tersebut adalah boleh jual beli yang dilakukan oleh bocah yang sudah tamyiz meskipun dia belum baligh atau dewasa. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Makanya jangan sampai salah dalam memahami masdar ketika dimudhofkan kepada mudhof ilaih. Jangan sampai terbalik seperti kisah ini. Memahami mudhof ilaih yang mestinya menjadi fa'ilnya malah dipahami sebagai maf'ulnya yang semestinya bai'us sabi al-mumayyiz, bocah yang menjual, malah dia pahami bocah yang dijual. Maknanya jadi bertolak belakang sangat jauh sekali. Cukup sekian, semoga dapat diambil manfaatnya dan silahkan share kalau menurut Anda bermanfaat. Tonton juga video kami yang lain dalam channel Darusna Ma'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.